Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, faktanya, itu bukan hanya para pengamat. Bahkan penjaga Seven Suns Mountain Range menatap Chu Feng dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Mereka semua ingin tahu, apakah dia benar-benar seorang spiritualis dunia jubah suci atau bukan. Dihadapkan dengan tatapan ingin tahu kerumunan, Chu Feng memutuskan untuk tidak menyembunyikannya. Dengan demikian, dia membuka telapak tangannya, dan kekuatan spiritualnya bangkit dari tangannya seperti api. Melihat nyala api, kejutan memenuhi mata kerumunan. Bahkan Lord White Gown pun tidak terkecuali. Suara terengah-engah bisa terdengar dari dalam dan luar alun-alun. Alasan untuk itu adalah, karena api di telapak tangan Chu Feng mengalir dengan kekuatan spiritual tingkat suci tanda serangga. Benar-benar pemuda yang heroik. Orang tua ini memang tidak kompeten, aku sebenarnya menuduh teman muda itu karena bakat luar biasa teman muda itu. Kejahatan orang tua ini benar-benar bernilai 10.000 kematian. Teman muda, tolong hukum aku dengan keras. Saat Lord White Gown berbicara, dia benar-benar berlutut di depan Chu Feng. Tuan, jangan lakukan itu. Melihat itu, penjaga Seven Suns Mountain Range lainnya segera bergegas untuk mendukung Lord White Gown. Dihadapkan dengan Lord White Gown bertindak seperti itu, Chu Feng merasa agak malu. Pada awalnya, dia membenci Lord White Gown itu. Lagi pula, dia telah berperilaku sangat sombong sebelumnya. Namun, kesan Chu Feng tentang dirinya telah mengalami perubahan besar. Meskipun dia telah membuat kesalahan dalam penilaian sebelumnya, tapi dia tidak hanya mengakui kesalahan setelah menemukan bahwa dia memang salah, tetapi dia bahkan mengambil inisiatif untuk menghukum dirinya sendiri. Selain itu, bahkan dengan statusnya, dia tidak ragu untuk berlutut di depan umum di depan Chu Feng. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dia benar-benar seseorang yang berani bertanggung jawab atas tindakannya, dan mengakui kesalahannya. Senior, kamu tidak harus bertindak seperti ini. Kami hanya bisa mengatakan orang-orang curang itu terlalu licik, kata Chu Feng. Teman muda, itu karena ketidakmampuan orang tua inilah, bahwa kamu akhirnya menderita keluhan. Kamu tidak dapat menjatuhkan masalah ini seperti ini. Hukumlah aku. Jika kamu melakukan itu, aku dapat merasa lebih baik. Lord White Gown memiliki nada yang sedikit meminta, ini saat dia mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng. Senior, junior ini tidak akan berani menghukummu. Hanya saja, junior ini punya permintaan. Aku tidak tahu apakah senior mungkin dapat membantu junior ini atau tidak, kata Chu Feng. Permintaan apa yang kamu punya? Katakan saja, kata Tuan Gaun Putih. Junior ini ingin bertemu Tuan Yuan Shu, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Lord White Gown mengungkapkan ekspresi yang sulit. Teman muda, bukan karena kami menolakmu untuk bertemu Tuan Yuan Shu. Hanya saja, Lord Yuan Shu berada di pelatihan tertutup, dan tidak ada yang akan bisa bertemu dengannya. Bahkan kita saja tidak bisa bertemu dengannya, kata seorang penjaga di samping Lord White Gown. Teman muda, aku telah sangat salah menganiayamu hari ini. Meskipun kamu tidak mau menghukum orang tua ini, tapi aku tetap harus meminta maaf atas pelanggaranku sebelumnya. Setelah Lord White Gown selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mengundang Chu Feng menjauh dari alun-alun, dan memasuki sebuah istana jauh di dalam jajaran 7 gunung matahari. Istana itu tidak terlalu besar, dan itu terbuat dari formasi. Itu berbentuk persegi, dan tampak sangat khas. Ada orang yang berjaga di luar istana. Namun, tidak ada satu jiwa pun yang hadir di istana. Selain itu, meskipun banyak orang telah dengan jelas mengikuti mereka, tapi hanya Chu Feng dan Lord White Gown yang memasuki istana. Bagian dalam istana mengeluarkan perasaan yang agak sakral. Chu Feng curiga bahwa istana itu merupakan area terlarang dari Seven Suns Mountain Range. Setelah memasuki istana, Lord White Gown pertama kali mengundang Chu Feng untuk duduk. Kemudian, dia secara pribadi mulai menuangkan teh untuknya. Perilakunya benar-benar tidak sesuai bagi individu agung dari Seven Suns Mountain Range, dan malah lebih mirip seorang pelayan. Dia bahkan menghibur Chu Feng dengan sangat sopan. Senior, kamu tidak harus sopan seperti ini. Sejujurnya, junior ini memang agak marah sebelumnya. Namun karena kesalahpahaman telah diatasi,
semuanya baik-baik saja sekarang, hal itu sudah bukan masalah besar lagi, kata Chu Feng. Chu Feng merasa sedikit minta maaf saat melihat Lord White Gown bertindak sedemikian rupa. Bahkan jika dia yang salah, dia masihlah seorang senior. Teman muda, silakan diminum dulu tehnya. Teman muda, namamu Asura kan? Lord White Gown bertanya dengan senyum di wajahnya. Junior ini memang bernama Asura. Chu Feng mengangguk. Kemudian, Tuan Gaun Putih bertanya pada Chu Feng tentang beberapa hal. Dia bertanya di mana Chu Feng telah mempelajari teknik spiritualis dunianya, dan kekuatan mana serta klan mana dia berasal. Chu Feng hanya menyatakan bahwa dia bukan dari All Heaven Starfield, dan tidak menjawab apapun. Lord White Gown adalah orang yang cerdas, karena dia tahu bahwa Chu Feng tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dengan demikian, dia tidak melanjutkan dengan pertanyaan. Teman muda Asura, aku akan berbicara terus terang denganmu. Lord Yuan Shu sebenarnya tidak dalam pelatihan tertutup. Dia sama sekali tidak ingin bertemu orang lain. Karena ada terlalu sedikit spiritualis dunia yang kuat di All Heaven Starfield, itu membuat dirinya beranggapan kalau semua kekuatan yang berbeda ingin memberi hormat kepada Lord Yuan Shu. Sementara aku mengatakan bahwa mereka datang untuk memberi hormat, tapi mereka semua sebenarnya datang untuk meminta bantuannya. Selain itu, jika teman muda Asura ingin melihat Tuan Yuan Shu, itu juga tidak mustahil. Dalam beberapa hari terakhir, Lord Yuan Shu kebetulan mengirim undangan ke beberapa generasi muda yang luar biasa dari All Heaven Starfield. Selama mereka bisa melewati serangkaian tes, mereka dapat bertemu Lord Yuan Shu yang sedang dalam pelatihan tertutup. Ngomong-ngomong juga itu adalah kebetulan, karena hari undangan itu adalah kemarin. Selain itu, undangan dikirim dari Lord Yuan Shu. Dengan demikian, hanya orang-orang dari generasi muda yang dipilihnya yang dapat menerima undangan tersebut. Selain itu, karena orang tua ini telah melayani Lord Yuan Shu selama bertahun-tahun, aku sudah memiliki wajah di depannya. Jika teman muda Asura ingin melihat Lord Yuan Shu, aku dapat membuat pengecualian dan mengantarmu masuk. Tentu saja, itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri, apakah kamu dapat melihat Lord Yuan Shu atau tidak. Selain itu, karena kamu sudah menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda serangga pada usia yang sangat muda, tes tersebut seperti berjalan di taman bagimu, kata Lord White Gown kepada Chu Feng. Jika itu masalahnya, aku harus merepotkan Tuan Gaun Putih, kata Chu Feng. Tapi sayangnya, orang tua ini salah menuduhmu, aku merasa sangat malu pada diriku sendiri. Jika aku dapat membantumu dengan masalah sepele ini, pria tua ini akan merasa jauh lebih baik. Teman muda Asura, kamu tidak boleh mengungkapkan bahwa kamu dikirim olehku jika mereka bertanya tentang hal itu. Kamu harus mengatakan bahwa kamu telah menerima undangan. Kalau tidak, aku khawatir orang-orang lain dari generasi muda akan merasa tidak senang, kata Tuan White Gown. Junior ini mengerti, kata Chu Feng. Sangat baik, ikuti aku. Jika kita terlambat, kita mungkin akan melewatkannya, kata Tuan Gaun Putih. Setelah membuat keputusan, sebuah kertas jimat muncul di tangan Lord White Gown. Cahaya itu mulai beredar melalui kertas jimat. Lalu simbol dan tanda pada kertas jimat itu juga menerangi seluruh aula istana. Segera, bidang putih menutupi visi Chu Feng. Setelah cahaya putih menghilang, Chu Feng kembali ke aula istana. Hanya saja pada saat itu, bukan lagi dia dan Tuan Gaun Putih di aula istana. Tapi ada lebih dari 20 orang lainnya berada di sana. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah generasi muda. Orang-orang dari generasi muda itu adalah naga dan burung phoenix. Mereka jauh lebih unggul daripada orang-orang dari generasi muda yang telah memasuki gerbang mansion roh dunia. Selain itu di antara kerumunan naga dan burung phoenix, ada satu orang yang sangat menarik perhatian. Itu adalah seorang wanita. Dia sangat cantik seperti peri surgawi yang telah turun ke dunia manusia. Meskipun para wanita yang hadir adalah wanita cantik luar biasa, tapi mereka semua akan kehilangan kilaunya jika dibandingkan dengan wanita itu. Melihat wanita itu, bahkan mata Chu Feng bersinar dan pikirannya berubah. Alasan dibalik reaksi Chu Feng ini, itu bukan karena penampilan wanita tersebut. Tapi sebaliknya, ini karena wanita itu adalah seseorang yang dikenalnya. Orang itu adalah Yin Zhuanghong. Setelah memikirkannya, Chu Feng ingat bahwa Yin Zhuanghong tampaknya adalah seseorang dari alam atas reinkarnasi. Dengan demikian, tidak mengejutkan untuk bertemu dengannya di sini.
Ketika Chu Feng tiba, orang-orang dari generasi muda yang hadir segera memandangnya. Sebagian besar dari mereka menilai dirinya dengan pandangan bermusuhan atau penasaran. Hanya Yin Zuanghong yang melirik Chu Feng sebelum berbalik, dan kembali untuk melakukan apa yang dia lakukan. Tampaknya mata gadis itu juga tidak sekuat itu. Setidaknya, penyamarku berhasil padanya. Chu Feng diam-diam merasa senang saat melihat bahwa Yin Zuanghong belum berhasil mengenalinya. Mata Yin Zuanghong sangat istimewa, dan mereka sangat tanggap. Persepsi matanya bahkan melampaui mata surgawi Chu Feng. Setelah penyamaran Chu Feng untuk menipu Yin Zuanghong, itu berarti dia telah menyamar dengan sangat baik. Ini menyebabkan dia merasa agak bangga pada dirinya sendiri. Tuan White Gown, siapa orang itu? Pada saat itu, seorang pria berkulit putih dan berwajah wanita berjalan mendekat. Chu Feng memperhatikan bahwa, pria ini adalah salah satu dari orang-orang yang telah memandangnya dengan permusuhan. Namun, sikapnya ketika dia mempertanyakan Lord White Gown sangat sopan. Bahkan tatapan yang dia gunakan saat memandang Chu Feng, itu telah berubah sangat baik hati. Munafik. Ini adalah kesan pertama Chu Feng tentang pria itu. Teman muda ini bernama Asura. Dia juga diundang oleh Tuan Yuan Su, kata Tuan Gaun Putih. Jadi itu sebenarnya saudara Asura, aku Li Xiao, dengan senang hati bertemu denganmu. Pria itu menyapa Chu Feng dengan kepalan tangan. Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak memukuli seseorang yang tersenyum, dan bertindak sopan terhadap diri sendiri. Terlepas dari orang macam apa pria itu, Chu Feng masih harus menanggapi dengan sopan padanya. Dan setidaknya untuk saat ini. Dengan demikian, Chu Feng juga membalas salam dengan hormat. Setelah itu, banyak orang lain juga datang untuk menyambut Chu Feng. Sebagian besar dari mereka hanya menyambutnya dengan sopan, dan berpura-pura menunjukkan sopan santun di hadapan Tuan Gaun Putih. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, bahwa memang ada orang di antara mereka yang menyambutnya dengan tulus. Ini berarti bahwa orang-orang dari generasi muda yang berkumpul di sini tidak semuanya sombong dan angkuh. Teman-teman muda, orang tua ini tidak akan mengganggumu lagi. Melihat bahwa orang-orang itu rukun dengan Chu Feng, Lord White Gown memutuskan untuk pergi. Dia membentuk segel tangan seorang diri, dan kemudian jimat yang dia pegang di tangannya mulai beredar dengan cahaya. Dengan begitu, dia menghilang dari aula istana. Lord White Gown telah pergi dengan sangat mudah. Tentu saja dia pergi dengan santai. Setelah semua, dia tahu bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah suci. Asura, mengapa itu menjadi namamu? Tepat setelah Lord White Gown pergi, tatapan Li Xiao menatap Chu Feng dengan berubah. Ketika mereka mengobrol sebelumnya, dia memiliki tatapan baik hati. Namun pada saat itu, tatapannya menjadi sangat provokatif. Chu Feng sudah menebak dengan benar, ternyata orang itu memanglah munafik. Melihat bahwa sikap Li Xiao sangat buruk, sikap Chu Feng juga turun 1000 kaki. Apa urusannya nama aku dengan kamu? Balas Chu Feng. Oh, nada yang arogan. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Kamu berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Selain itu, tanggal undangan yang diatur Tuan Yuan Su sudah jelas kemarin. Kenapa kamu baru tiba sekarang? Li Xiao bertanya dengan suara tegas. Aku terlambat, kata Chu Feng. Terlambat? Betapa lambatnya kamu. Apakah kamu tahu bahwa kita semua tiba kemarin? Itu karena kami menunggumu sehingga kami akhirnya menghabiskan waktu seharian di sini. Cepat katakan, bagaimana kamu akan melunasi hutang ini? Suara Li Xiao semakin menusuk telinga, dan sikapnya menjadi semakin keji. Benar saja, dia berniat membuat masalah untuk Chu Feng. Apa yang membawa ketidaksenangan terbesarnya kepada Chu Feng adalah, bahwa Li Xiao bukan satu-satunya yang berniat menyebabkan masalah baginya. Bahkan banyak orang lain juga yang memakinya. Mereka semua merasa bahwa mereka telah menunggu begitu lama karena Chu Feng. Namun Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang setelah tiba di istana itu, bahwa itu karena formasi besar. Selain Lord White Gown, yang bisa menggunakan jimat khusus itu untuk datang dan pergi sesuka hati, mereka orang-orang dari generasi muda yang berkumpul di sana harus melanggar formasi besar jika mereka berniat meninggalkan istana. Namun, formasi besar itu agak rumit. Seseorang tidak dapat bertindak sembarangan ketika mencoba untuk melanggarnya. Tapi sebaliknya, seseorang harus memeriksanya dengan cermat. Chu Feng pun memeriksa sekelilingnya.
Orang-orang dari generasi muda berkumpul di istana itu, tidak termasuk dirinya sendiri, maka mereka berjumlah 27 orang. Dari 27 orang itu, hanya 2 orang yang benar-benar memeriksa dinding istana. Salah satunya adalah Yin Zhuanghong. Chu Feng tahu seberapa mampu Yin Zhuanghong itu. Mata gadis itu sangat kuat. Kemungkinan besarnya, dia telah menemukan petunjuk pada saat dia memasuki istana. Itulah sebabnya dia mencari metode untuk melanggarnya. Sedangkan untuk orang lain, itu adalah seorang pria. Pria itu berpakaian rapi dan sangat tampan. Yang paling menakjubkan dari semuanya adalah, bahkan Chu Feng tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Namun, itu tidak berarti bahwa kultivasinya melampaui Chu Feng. Sepertinya dia memiliki semacam harta yang bisa menyembunyikan kultivasinya. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat melalui kultivasi pria itu, tapi Chu Feng mampu mendeteksi kekuatan spiritual yang kuat dari tatapannya. Chu Feng bisa mengatakan bahwa di antara kerumunan generasi muda yang hadir, teknik spiritualis dunia manusia itu sangat layak. Dia adalah seorang spiritualis dunia yang bertanda serangga. Meskipun teknik spiritualis dunianya jauh lebih rendah daripada teknik Chu Feng, tapi dia sudah luar biasa jika dibandingkan dengan yang hadir di sini. Lagi pula, 25 orang lainnya dari generasi muda belum menemukan fakta, bahwa mereka perlu melanggar formasi-formasi untuk pergi. Jika tidak, mereka tidak akan menyalahkan Chu Feng atas kegagalan mereka. Hei, aku berbicara kepadamu. Apakah kamu tuli? Tiba-tiba saja teriakan marah terdengar, dan itu adalah Li Xiao. Pakaiannya berkibar, dan penindasannya langsung menyebar. Dia memiliki kultivasi peringkat 7 martial immortal. Sebagai orang dari generasi muda, bisa memiliki kultivasi seperti itu saja sudah sangat layak. Namun sayangnya, orang yang diprovokasi adalah Chu Feng. Oh, jadi kamu benar-benar menyalahkanku atas kebodohanmu sendiri. Chu Feng memandang Li Xiao seperti sedang menatap orang bodoh. Kamu berani menyebutku bodoh. Aku melihat bahwa kamu sudah bosan hidup. Li Xiao segera marah dengan kata-kata Chu Feng. Saat dia berbicara, dia mulai berjalan menuju Chu Feng. Bergemuruh, langkah kakinya sangat kuat. Dengan setiap langkahnya, aula istana mulai bergetar hebat. Tampaknya istana itu akan hancur di bawah kakinya, dan itu sangat mengesankan. Pada saat itu banyak orang yang melihatnya mengungkapkan senyum, dan terlihat gembira ketika mereka menyaksikan apa yang mereka yakini sebagai bencana bagi Chu Feng. Mereka sudah tidak senang terjebak di sana sepanjang hari. Dengan demikian, mereka ingin melampiaskan ketidaksenangan mereka pada Chu Feng. Mereka semua ingin menyaksikan Li Xiao dengan kejam memukuli Chu Feng. Namun, apa yang mereka tidak ketahui adalah, bahwa Chu Feng tidak hanya tidak menunjukkan jejak ketakutan terhadap Li Xiao yang agresif, tetapi dia bahkan merasa sedikit kasihan padanya. Jika Li Xiao berani menyerangnya, Chu Feng akan membuatnya menyadari apa yang dimaksud dengan ada langit di atas langit, dan ada orang yang lebih kuat daripada individu. Wush! Tepat pada saat Li Xiao mendekati Chu Feng dan hendak menyerangnya, sesosok tiba-tiba muncul di antara Li Xiao dan Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.